Selamat datang di Mistar episode debut. Kali ini kita ada di Bandung untuk ngobrolin tentang Persib. Kita nggak akan ngobrolin back to back, tapi kita ngobrolin sesuatu yang baru dari Persib, sesuatu yang paling terbaru dari Persib, dan sesuatu yang bahkan belum pernah ada bagi Persib untuk menyambut di musim yang baru. Tentunya pemain baru yang datang di Persib musim ini adalah pemain yang cukup membawa nama besar karena aktivitas Persib di bursa transfer musim ini cukup menggebrak juga. Ada Tom Haye dan Eliano Reinders, dua pemain tim nasional Indonesia kelahiran Belanda didatangkan oleh Persib Bandung. Itu kenapa yang bikin bagaimana Persib sangat menggebrak di bursa transfer musim ini. Jadi sebenarnya dari 100 pemain baru yang kita bawa, 60 sampai 80 itu sudah didiskusikan dari tengah musim lalu. Jadi itu bukan sesuatu yang baru kita obrolin musim selesai, baru kita duduk bareng. Tapi kita udah mulai ngobrol dari Desember tahun lalu, Desember, Januari, Februari udah mulai gitu ya. Kita udah mulai, kita butuhnya siapa, pemain kualitas kayak gimana, karakter seperti apa, gaya bermain seperti apa. Itu udah kita mulai list down, terus kebetulan kita tuh punya tools AI untuk nge-list down pemain based on dari certain searching filter yang kita mau dari seluruh dunia. Jadi kan kita punya database Wisecout. Nah, Wisecout-nya untung kita tuh pakai Wisecout yang open ke semua, jadi semua liga kita punya gitu. Nah, kita tuh ada engine yang kita bisa masukin datanya, kita mau pemain seperti apa, posisinya gimana, tipekalnya kayak apa, nanti keluar tulisnya semua, thread. Dari sini kita baru ketemu sama tim pelatih, sama Bojan, sama Igor dan segala macam, sama Stanley, kita duduk bareng, pemainnya mau yang mana nih yang kita pilih. Dari situ kita sorting sampai ketemu 10 pemain. Top 10-nya lah gitu ya. Nah, di top 10 itu kita diskusi lagi sampai ketemu top 5. Dari top 5 ini baru kita cari agentnya siapa, mesti ngomong sama klub yang mana, harganya itu berapa perkiraan, itu baru dicari dari situ tuh. Nah, baru dari situ baru kita approach satu-satu. Gitu. Jadi kita approach ke pemainnya, ke agentnya, ke klubnya, dan segala macam. 60-80% sudah ditentukan di bulan Desember, Januari, Februari. 20%-nya itu baru ditentukan di setelah musim selesai dan musim baru. Makanya kayak Barba, Hey, Eliano, sama Chung itu baru kita tarik. Itu kan sebenarnya di bulan Agustus ini kan. Agustus ini kan. Kenapa? Karena ya kita ngeliat dulu kebutuhan tim setelah 80% kita isi masih kurang apa enggak. Plus kita juga kemarin ngeliat kita lolos nggak ke putaran final ACL 2. Kalau lolos kita masih strengthen. Makanya kayak Hai dan Kanya baru kita ambil tuh setelah kita lolos lawan Manila Diger. Dari nama yang sudah di list down di Scott itu, ada nggak sih nama yang emang keluar dari mulut pelatih di luar nama list itu? Dan yang pengen tahu juga, ketika negosiasi ini kan ada yang succeed, ada yang failed. Itu gimana, bisa ceritain nggak? Dari Bojan tuh pasti list down beberapa nama. Jadi kita masukin ke filter. Jadi misalnya nih, kita ada 10 pemain udah lolos, Bojan ngasih 3. Nah, 10 plus 3 ini kita compare. Karena kan Bojan punya spesifik kriteria gitu ya. Kita bandingin, Bojan yang 3 ini tuh sebetulnya nggak memenuhi kriterianya kamu. Yang 10 ini yang masuk gitu. Mau gimana? Nah, kita ngobrol diskusi di situ, berdebat segala macam, sampai akhirnya 3 ini masuk apa enggak dan segala macam. Tapi di musim ini ya semua keinginan itu sebenarnya datangnya dari Bojan. Jadi Bojan pengen A, B, semuanya itu requirement datang dari Bojan juga gitu. Diskusi sama manajemen. Nah, yang gagal juga ada beberapa. Yang udah gagal kemudian jadi juga ada, ya kan? Nah, jadi ada beberapa contoh kan kayak gosipnya Putros. Putros itu udah kita negosiasi dari bulan Juli sebetulnya. Juli, tapi baru akhirnya di bulan Juni sebetulnya. Tapi baru kita tarik itu di bulan Juli kan, Juli akhir ketika kita PC di Thailand. Jadi ada beberapa pemain yang udah cancel, udah nggak jadi, akhirnya jadi. Ada pemain yang ada beberapa pemain juga diaspora yang sudah hampir jadi cancel juga ada. Ya itu pemain-pemain yang saya rasa buat klub-klub lain mungkin hanya menjadi angan-angan gitu ya, maksudnya hanya menjadi mimpi gitu. Tapi di Persib, alhamdulillah berhasil diwujudkan. Siapa yang nyangka Eliano dan Tom Haye bisa datang ke Liga Indonesia dan datangnya ke Persib lagi. Keren banget. Iya kan selama ini banyak muncul pertanyaan ya. Kenapa tim yang juara Liga, tapi pemain-pemainnya minim dipanggil timnas. 2 kali juara Liga, tapi pemainnya jarang dipanggil timnas. Nah sekarang dijawab, kalau pemain Persib tidak dipanggil timnas, pemain timnasnya yang dipanggil Persib. Ya tentunya saya harap bisa membantu Persib lebih bagus, karena saya pikir ini adalah pemain yang sangat
berkualitas dan semoga bisa membantu Persib di Super League ataupun di Asia. Ya sangat senang lah karena sebelumnya cuma hanya sendiri Beckham datang ke tim nasional di kualifikasi Piala Dunia dan sekarang bisa berempat untuk gabung di tim nasional. Ini tentunya jadi kebanggaan juga buat saya tersendiri dan khususnya tim Persib Bandung. Ya menurut saya sih tidak menyangka karena last minute sebelum tutupnya jendela transfer di awal musim. Tentunya ini jadi tambahan skuad yang bagus buat tim kita untuk mengarungi 2 kompetisi Super League dan ACL Tour. Saya juga sering berbicara sama Eliano sama Tom untuk bagaimana dia nanya juga bagaimana di Persib, bagaimana kualitas bermain di Persib, chemistry-nya kayak gimana. Jadi saya pikir tidak sulit karena saya juga selalu berkomunikasi dengan mereka untuk bisa meningkatkan kemampuan saya juga karena saya juga harus banyak belajar dari mereka karena mereka main di Eropa. Jadi saya harus bisa step up juga karena saya pikir saya juga harus lebih berkembang juga, jangan hanya di sini saja dan semoga ada kesempatan ke depan bisa main di luar dulu. I think many factors in Denmark is, if you look just at the football, it's very organized, it's very physical, it's very intense. While here in Indonesia and in Thailand is a little bit more back and forth, but I think also you have the pitches, you have the weather, have an impact also on the game. So it's very hard to compare all three leagues, but every league have its charm. You know, it's nice to try it. The positive things is because I'm young, I can play a lot of games. I like the league. And I hope we win this year the champion of the trophy. Yeah. A lot because my brother played for a big club in Europe. I play for a big club here in Indonesia, so it means a lot that we wear the name Reinders. It's blue, light blue and dark blue. Eh? No, I think for the coach is perfect. I can play everywhere. I prefer number 10, that we were good on the midfield with Lucio and Mark, and then Tom came in. Was also really good. But yeah, if the coach needs me on another position, I will give everything for him and show my best. Also good. The chemistry is good, of course, with Tom, Mark, and Beckham, and I hope we get some minutes. Of course, there will be difficult games, but yeah, I think we have chance to win, and I guess Boutros is also good because he's my teammate, but then when we play against each other, we are not teammates. Then we are enemies. With Saudi? Yes, also a good team, but yeah, we show already what we can do, and we have to do it again. Ya pastinya kita selalu berbicara karena kita juga satu tim di Persib, sama Boutros sering bercanda untuk bagaimana persiapan melawan timnas Indonesia, dan kita juga sama sharing bagaimana persiapan lawan Irak, dan tentunya saya tersendiri bakal tukar jersey bersama Boutros karena Boutros sudah bilang juga ke saya untuk tukar jersey. Ya saya pikir Irak adalah tim bagus dan kita tahu kita satu grup sebelumnya sama mereka di round sebelumnya kita satu grup dengan Irak, kita 2 kali kalah. Tentunya ini jadi pelajaran yang sangat bagus buat kita bagaimana kita bisa memperhitungkan Irak dengan cara bermain mereka, dan kita harus bisa mengalahkan Irak di round 4 karena Piala Dunia adalah impian seluruh rakyat Indonesia. Ya Saudi kita juga sebelumnya juga kita ketemu juga, kita bisa draw di Saudi dan menang di Indonesia. Ini jadi catatan yang bagus untuk kita bisa memenangkan pertandingan dan lolos ke Piala Dunia. Tom is getting better. I hope he will be ready for that match. Boutros is ready, Eli is ready, Beckham is getting better, so he will also be fully fit. So it will be interesting. How's the game will be going, in your opinion? Versus Saudi Arabia, very tough. It's not now only on the pitch, because it's off the pitch, because they are next host. They will do everything to qualify for the next World Cup, so it will be very tough. Iraq, I think that this is 50-50. Iraq have some top players, but I think that Indonesia
can fight them. So it's maybe even Indonesia is favored. Yeah, of course. It's gonna be interesting to play these games. I think it's probably one of the most important games in both nations historically, because we play for World Cup qualification. So it will be very exciting, I think. But do you have a wish or some luck to Indonesia also? Yes, you become second. How do you see about the Indonesian national team is overall? You faced them 2 times, right? Yeah. No, I think I said this before also. It's happening a lot with the Indonesian team. You see new players coming on the team all the time from Europe. So it's hard to compare when we meet them in first round qualification, because it's a totally new team who's coming to Saudi now. And I think the coaching staff in Iraq already know this. So it's hard to say, because I think it's a totally different team we're meeting when we will be in Saudi than we've met the 2 previous games now. So stronger team. So I think, as I say, it's gonna be 3 games in the group, very, very tight, very close for me, and small details will affect the result. Banyak hal-hal di sisi sporting yang baru juga tentang bagaimana Persib coba mengembangkan akademinya. Karena belakangan Persib cukup banyak menyumbang pemain-pemainnya ke tim nasional di level kelompok umur. Itu waktu tahun lalu saya datang ke sini, itu salah satu hal yang bikin saya bertanya-tanya juga, Kang. Gitu. Jadi kok bisa ya sampai hari ini kita nggak punya Beckham lagi yang lain? Cuman Beckham loh yang bisa masuk tim utama di usia 19 dan main di tim utama ya, bukan cuma jadi penghangat bangku cadangan gitu ya. Berarti sebetulnya kita tuh bisa dan pernah memproduksi pemain-pemain bagus. Pertanyaannya kenapa setelah Beckham nggak ada lagi? Nah itu yang kita coba bongkar selama 1 tahun kemarin, dan kita melihat ada beberapa hal fundamental yang mesti kita beresin dulu. Kita lagi sekarang ngegodok akademi yang baru, kurikulum yang baru. Jadi kita ngerasa kayaknya kurikulum kita mesti kita benerin nih. Kita mesti ikut kurikulum siapa nih? Apakah kurikulum Jepang, Spanyol, Madrid, Jerman, kita nggak tahu. Semalam aja kan, waktu kita bercanda-bercanda, Kroasia aja dibantai tuh sama Jerman semalam kan, sama Munchen kan. Jadi kita tuh lagi coba explore, kira-kira akademi mana yang paling cocok sama psikologis sama fisiknya orang Indonesia, terutama Bandung. Nah kita lagi cari. Nah ini lagi kita coba rapihin. Ini termasuk long term-nya, Kang. Jadi ini long term. Short term-nya adalah benahi dulu sih tim utamanya dengan transfer pemain, fasilitas segala macam. Long term-nya adalah benahi kurikulum di bawah, komunikasi sama Ascot, komunikasi dengan akademi, buka akademi baru di beberapa kota, rapihin kurikulumnya, latih pelatih baru. Nah ini baru akan ngebentuk. Target kita kalau ini semua jalan, mungkin 3 tahun dari sekarang, 4 tahun sekarang kita akan punya akademi yang strong banget, dan harapannya ini bisa bawa pemain-pemain muda-muda kita masuk tim nasional. Siapa orang yang jadi PIC atau dedicated untuk hal ngembangin itu? Sekarang kan kita punya technical director, ada Pak Jajang Nurjaman. Beliau salah satu tugasnya adalah membantu merumuskan filosofi kurikulum sepak bola Kota Bandung. Kota Bandung. Plus juga mencari partner di luar sana, siapa akademi yang cocok sama kebutuhan kita. Kita udah ngobrol sama La Liga, kita udah ngobrol sama Gamba Osaka, kita udah ngobrol sama Ajax, kita lagi coba ngobrol sama beberapa klub lain. Kita pengen tahu mana yang paling cocok sama physically-nya kita, intelligence-nya kita, itu yang paling cocok yang mana gitu. Nah, di tim EPA-nya sendiri kita udah punya dedicated team, yang megang tuh sekarang Jenal Arif. Jadi kita udah mulai melibatkan legenda-legenda kita dulu lah. Karena kita percaya ya darah Persibnya mesti mengalir supaya ada ada rasa yang beda lah untuk si EPA-nya gitu. Kita tuh sebetulnya sangat open ke klub-klub lain. Jadi jujur ya, ada waktu kemarin kita main sama Oxford, Oxford tuh sampai nandain satu pemain kita. Boleh nggak kita bawa keluar? Bawa, saya bilang. Siapa? Iqbal Nevo? Oh bukan. Jupe. Nggak, kita bilang, sok bawa udah cek saya teh. Karena kami percaya dengan mereka bisa main di luar, dengan jam terbang dan pengalaman yang besar, mereka bisa bawa pulang ke sini, itu bisa disebar ke teman-teman yang lain gitu. Nah kita lagi coba buka jalan. Nah, tapi klub itu cukup serius, kita lagi coba assess lah. Karena kita belum pernah ngelakuin ini sebelumnya, jadi kita pengen tahu nih mekanismenya gimana dan segala macam. Beckham itu sempat ada yang minat dari tim Thailand. Pasti ada. Tim Thailand. Cuman memang belum ada yang benar-benar serius sampai datang ke kita nyodorin over gitu. Baru ngomong doang, minat. Kalau bisa mah sok sodorin over, kita tutup mata, udah berangkat gitu. Gak usah lihat nominal, udah berangkat gitu. Karena
Di beberapa kontrak kita yang baru sama pemain lokal yang baru-baru pada naik, itu semuanya ada kok. Bahwa kita akan memberikan akses sepenuhnya untuk pemain ini bisa main keluar. Karena itu juga bagus buat portofolionya kita, ngapain kita simpen. Ya itu sih yang memang lagi paralel kita kerjain sih yang terkait dengan akademi. Kita lagi coba assess kota-kota besar mana lagi yang mau kita buka akademinya. Dan kita lagi coba collab sama beberapa pemerintahan setempat atau misalnya swasta setempat. Kita mau bukanya itu di daerah itu langsung entitasnya gede kan. Jadi kita nggak cuma buka akademi, kita mau buka langsung entitas Persib itu ekosistemnya ada akademi, store, cafe. Di Jawa Barat. Jadi kita lagi mau ke Cirebon, Majalengka, Tasik, Bogor tuh udah ada akademi kan. Nah kita mau coba revisit lagi apa yang kita bisa bantu untuk naikin lagi kualitasnya dan segala macam gitu. Sangat senang lah soalnya itu kan impian Najril dari kecil juga bisa bermain di timnas, apalagi bisa sampai di Piala Dunia. Ya bangga ya, soalnya itu juga idola Najril, bisa bermain bersama pemain-pemain top, pemain timnas juga, dan itu menjadi bahan belajar Najril untuk kedepannya, bisa belajar bersama tim pemain-pemain senior. Kalau di luar lapangan hormat ya, kalau di dalam lapangan seperti sama aja sih kalau sepak bola gitu. Fight aja gitu. Iya, baik aja.